Nah, untuk pada bagian ini adalah sirkuit protektor kawan ya. Karena genset ini sama dengan ini, dia belum ada. Oke kawan, semisal tegangannya itu turun menjadi 200 volt. Nah, teman-teman itu cukup menambah dari sini. Kalau sudah diganti busi, tetap saja tidak keluar pengapiannya. Kemungkinan besar ada permasalahan pada bagian, tetapi hasilnya belum bisa maksimal. Nah, itu ada permasalahan lagi kawan ya. Pada bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam jari teknik. Ketemu lagi dengan channel saya Engine Genset 86. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya, yang sudah like dan subscribe ke channel saya Engine Genset 86. Nah, untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk review tentang spesifikasi genset portable kawannya. Nah, mungkin diantara teman-teman itu ada yang bingung hendak melakukan sebuah pembelian genset untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan emergensi saja, semisal lampu mati. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk review tentang spesifikasi genset portable. Kebetulan di dalam rumah saya ini sudah terparkir 5 unit genset yang berbeda-beda merek dan juga berbeda-beda daya terpasangnya. Nah, untuk ini adalah Crispo 1200 watt. Nah, untuk daya mampunya yang tertera di nameplate-nya situ 1000 watt. Untuk Crispo ini dia sudah menggunakan sistem AVR kawannya. Tuh. Oke, kita lihat dulu ya genset yang berada di bawah. Ada 4 unit. Nanti juga saya akan review satu persatu ya. Nah, kalau yang ini adalah Starkey kawan ya, Starkey model lama. Dia masih menggunakan sistem kapasitor, dia belum menggunakan sistem AVR. Ini Starkey 1300 watt. Untuk daya mampunya di situ tertera 1000 watt. Nah, kalau yang ini adalah Honda kawannya. Honda, daya terpasangnya 2200 watt. Daya mampunya yang tertera 2000 watt. Oke, lanjut ke Nah, kalau yang ini adalah Yamaha 2 tak tipe EF 1400. Nah, untuk Yamaha ini paling berbeda sendiri. Untuk tahun pembuatannya itu tahun 1998. Jadi tergolong genset lama ini kawannya, tapi barangnya masih terawat. Oke, satu lagi ada di luar, itu merek Daiho 2200 watt. Sebentar kawan. Oke kawan, kita kembali lagi ke atas. Karena yang sudah parkir di atas itu Crispo, jadi saya review Crispo dulu ya. Oke kawan, kali ini saya akan mencoba review tentang spesifikasi genset Crispo dan tutorial cara menghidupkannya. Nah, kebetulan di dalam rumah saya ini sudah terparkir 5 unit genset yang berbeda-beda merek. Dan nantinya itu saya akan mencoba untuk review semua merek genset portable ya,
yang sudah masuk atau sudah terparkir di dalam rumah saya. Nah, kebetulan ini hanya ada 5 merek saja. Nantinya ya kalau ada merek-merek lain yang masuk ke dalam rumah saya, pastinya akan saya review juga. Oke kawan, mungkin diantara teman-teman itu ada yang bingung dalam hal memilih sebuah genset untuk keperluan sehari-hari atau keperluan emergensi saja. Semisal ya, untuk keperluan emergensi saja itu pada saat lampu mati baru kita gunakan. Nah, untuk keperluan sehari-hari itu kita gunakan untuk usaha ya. Semisal setiap hari itu kita menggunakan pembangkit genset. Nah, saran dari saya ya, setiap merek genset, semua merek genset itu memiliki tipe dan kelasnya sendiri-sendiri kawan ya. Jadi semua itu tergantung budget, tergantung uang Anda sendiri. Jadi saran saya ya, kalau untuk keperluan sehari-hari itu pilih kualitas sedang atau kualitas bagus. Karena gini kawan ya, setiap merek genset, semua merek genset itu memiliki kelas. Ada yang paling bawah, ada yang kualitas sedang, ada kualitas tertinggi. Jadi semua itu tergantung dari budget Anda sendiri. Nah, untuk keperluan sehari-hari, saran saya itu pilih kualitas sedang ya, atau kualitas yang bagus. Nah, kalau untuk keperluan emergensi saja, Anda memilih kualitas bawah juga ndak apa-apa, karena hidupnya itu pada saat lampu mati saja. Oke kawan, langsung saja ya kita lihat untuk Crispo dulu. Untuk tutorial cara menghidupkannya, saya tidak menghidupkannya kawan ya, karena ini di dalam rumah, posisinya malam, jadi saya untuk tutorialnya saya ini aja ya, tidak sampai menghidupkan gensetnya. Nah, pertama-tama kita tekan ini on, posisi on. Kemudian pada bagian ini adalah keran dari tangki ya. Kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, di sini kita cuk. Ini kawan. Nah, ini cuk. Biasa kalau genset itu tidak pernah hidup, ya lama sudah tidak hidup, itu kita cuk dulu, baru kita tarik, kita hidupkan. Nah, kalau sudah hidup normal, baru kita kembalikan cuk ini. Kalau sudah hidup, langsung kita kembalikan. Nah, kalau posisi genset ini sudah habis hidup ya, posisi mesinnya ini panas, kalau kita hidupkan lagi tanpa dicuk itu biasa udah bisa hidup. Jadi untuk cuk ini biasa kalau udah lama ndak hidup baru kita cuk dulu. Nah, untuk mematikannya ini kawan, langsung dari sini. Semisal ya, sebelum Anda melakukan ini load beban ya, load beban, tegangan kerja itu 220 kawan ya. Jadi di Crispo ini di sini terdapat metering semua genset ya. Semua merek genset portable di situ terdapat metering. Tapi metering penunjukan voltnya kalau punya Crispo ini digital. Nah, ada juga yang merek-merek lain itu juga memiliki digital, ada juga yang analog. Analog itu seperti ini kawan. Ini. Nah, usahakan di sini itu tertera 220 atau 225 ya. Nah, untuk pada bagian ini adalah sirkuit protektor kawan ya. Karena genset ini sama dengan ini, dia belum ada MCB, dia belum memiliki MCB kawan ya. Sebentar, dia belum memiliki MCB, jadi seperti ini.
Nah, setiap genset berbeda-beda untuk ampernya. Ini berfungsi kalau genset baru ya, baru beli, ditombol dulu. Nah, kalau ini sudah ditombol, ini tidak akan bisa kembali lagi. Nah, ini bisa kembali lagi kalau ada terjadi konslet kawan ya, atau kelebihan beban konslet, ini nanti baru lepas. Jadi dia belum menggunakan sistem MCB seperti ini ya, dia belum menggunakan seperti ini tapi ini kebesaran ya. Kalau genset itu kecil ya, hampir sama lah seperti ini tapi kecil. Dia belum menggunakan sistem seperti ini. Jadi ini kalau sudah kita tombol, dia tidak akan bisa kembali. Dia akan bisa kembali kalau dia muncul, berarti di sini itu terjadi konslet atau kelebihan beban kawan ya. Dia akan lepas. Karena di sini tertera ampernya 5 ampere, ada yang 10 ampere, itu nanti dia lepas. Oke kawan, saya akan coba bongkar ya gensetnya dulu, supaya teman-teman tahu untuk pada bagian dalamnya. Nah, untuk perawatan filter ini di tiup saja menggunakan kompresor ya, filternya, filter udara. Ini tutupnya dia tadi posisi di bagian sini. Ini filternya, dibersihkan menggunakan kompresor saja. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian AVR. Saya buka dulu AVR-nya. Ini dia sudah menggunakan sistem AVR kawan. Nah, ini dia AVR-nya. Kotor, perlu di cleaning karena ini genset second ya, rekondisi bekas, jadi perlu ini perbaikan. Oke kawan, semisal tegangannya itu turun menjadi 200 volt. Nah, teman-teman itu cukup menambah dari sini. Ini ada baut,
ini diputar ke kanan sedikit saja sambil perhatikan meter volt. Kalau sudah lebih, nah teman-teman kurangi ini. Kalau mengurangi volt, diputar ke kiri. Karena ini terhubung langsung dengan gas kawan ya. Tapi posisinya dia itu sini, dorong sama ngurangi. Nah ini dia posisinya cuma maju mundur gini, tapi dia terhubung sama tuas ini. Nah perhatikan ini. Nah awalnya genset ini itu kemarin itu sama sekali tidak mau hidup kawannya, tapi sudah saya benerin, sudah mau hidup. Jadi kalau indikasi tidak mau hidup ya, teman-teman itu lepas dulu businya, dilepas, habis itu dipasang di sini. Ini kan tutupnya, nah sini, lepas businya, pasang di sini, seperti di motor gitu kawan ya, tempel di bodi mesin, habis itu ditarik ini. Tapi jangan lupa saklarnya yang di sini tadi posisikan on dulu. Nah kalau ditarik dia nak keluar bunga apinya, kemungkinan businya yang rusak. Kalau sudah diganti busi tetap saja tidak keluar pengapiannya, kemungkinan besar ada permasalahan pada bagian spool. Nah kalau ada permasalahan pada bagian spool, ini kabel spool kawan ya, spool dia itu terdapat pada bagian dalam sini. Ini harus bongkar dulu semua. Nah kalau teman-teman tidak paham betul soal ini ya, jangan dibongkar, mending panggil saja teknisi ya, orang yang bisa istilahnya tukang servis genset lah, panggil saja, daripada teman-teman itu bongkar mengikuti tutorial tetapi tidak bisa kembalikannya lagi. Karena sini ada gasnya ya, jadi jangan asal bongkar. Ini kalau kita lepas semua ya, kalau kita tidak bisa kembalikan seperti setelan standarnya, mesin itu hidup mati. Jadi kalau tidak tahu ya mending panggil tukang servis saja ya. Kalau sudah tahu ya tidak apa-apa. Ini istilahnya Anda itu sudah memiliki dasar teknik lah, istilahnya teknik mesin, bongkar saja pada bagian sini. Spoolnya berada pada bagian dalam. Kalau ada masalah lagi ya, semisal pada bagian spool sudah kita ini, tetapi hasilnya belum bisa maksimal. Nah itu ada permasalahan lagi kawan ya, pada bagian governornya itu dia terhubung pada tuas ini. Dia posisinya di dalam blok mesin, jadi harus bongkar ini, istilahnya itu ngebiak ya, bongkar governornya itu ada di dalam. Nah misal teman-teman sudah melakukan penggantian busi, pengapian, tetapi hasilnya masih untuk engine-nya itu belum bisa maksimal, di sini itu terdapat governor ya. Nah kalau Anda tidak punya skill, tidak pernah bongkar, jangan dilakukan karena posisinya itu ada di dalam blok mesin. Oke kawan, sekian dulu ya video dari saya tentang spesifikasi genset portable ya, Crispo, dan tutorial cara menghidupkan. Semoga bermanfaat. Untuk review yang lain nanti akan saya review di video saya selanjutnya, bukan di video yang ini. Jadi teman-teman ikuti terus channel saya, Engine Genset 86.
Salam mekanik, salam jari teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.